Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran ibu bapa saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita yang hidup. Amin. Ibu bapa saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan menyapa kita di ibadah sore hari ini, tertulis dalam Kitab Rut pasal pertama ayat 7 sampai ayat 17 mengatakan, maka berangkatlah ia dari tempat tinggal itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya. Lalu diciumlah mereka, tapi mereka menangis dengan suara keras. Dan berkata kepadanya, tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu. Tetapi Naomi berkata, pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan terancung terhadap aku. Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah aku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, penderitaan dan kesakitan tidak ada yang mau. Saya juga tidak suka. Penderitaan dan rasa sakit rata-rata kita tidak menginginkannya. Tetapi penderitaan dan keadaan yang sulit justru sering lebih mendewasakan manusia. Alam yang sulit, tanah yang tandus membuat orang
berpikir lebih dan lebih untuk membuat sesuatu hal menangani kehidupan itu. Pasti berbeda orang yang tinggal di daerah cincin api atau gempa seperti Jepang dibandingkan dengan orang yang hidup di wilayah yang tidak ada gempa. Mereka yang sering menghadapi gempa akan membuat ide-ide baru supaya mereka dapat bertahan hidup, baik dari sudut bangunan yang mereka huni maupun setiap kelengkapan yang ada bagi mereka. Ini juga berlaku mungkin bagi ibu bapak, saudara-saudara yang dulu Tanah Batak terkenal sebagai peta kemiskinan dan terkenal dengan ketandusannya, maka banyak orang yang berusaha untuk mencari penghidupan ke tempat jauh, baik dengan merantau maupun dengan studi setinggi-tingginya. Artinya pergumulan itu ternyata tidak selamanya mematikan, justru membuat manusia semakin tangguh. Apa yang mau dikatakan dalam nats ini? Ibu bapak saudara-saudara suatu ketika pernah kelaparan di Efrata Bethlehem. Satu keluarga bernama Elimelek dan istrinya Naomi berangkat ke negeri Moab untuk mencari kecukupan hidup. Mereka bersama anaknya yang bernama Mahlon dan Klion. Ternyata baik Elimelek maupun anaknya yang dua meninggal di negeri Moab setelah mereka menikah. Tinggal Orpa, Rut menantunya bersama Naomi. Latar belakang ayat ini, ibu bapak, saudara-saudara. Dan kita sudah tahu bagaimana cerita setelah Tuhan memulihkan kembali Bethlehem Efrata. Maka Naomi berencana pulang dan dia berbincang dengan kedua menantu yang janda bersama dia. Kita telah tahu bagaimana Naomi membicarakan, anakku pulanglah. Tidak ada yang bisa kamu harapkan lagi dariku. Orang yang mengasihimu dan mengasihiku telah meninggal. Kalaupun aku menikah lagi tidak mungkin menjadi suamimu, kira-kira begitu. Dan mereka menangis bersama-sama. Satu memilih untuk pulang ke rumah bapak ibunya yaitu Orpa, dan satu mengikut Naomi yaitu Rut. Ibu bapak saudara-saudara saya tidak mau menyatakan bahwa Orpa salah dan Rutlah yang benar dalam menentukan pilihan, bukan demikian. Di tengah pergumulan itu ternyata hadir pribadi yang tangguh, pribadi yang tidak memikirkan dirinya sendiri, pribadi yang benar-benar peduli kepada hidup generasi penerusnya. Itulah Naomi. Dia memberikan kebebasan bagi Orpa dan bagi Rut. Silakan anakku pulanglah. Ternyata setelah mempertimbangkan keadaan, satu di antara menantunya memakai logika kehidupan, menilai pendapat dari mertuanya dengan akal pikir yang sehat secara duniawi. Dan satu Rut menilai pendapat mertuanya secara spiritual atau iman. Di sana kita melihat seakan-akan peristiwa yang didramatisir, tapi bukan berarti hal yang sama tidak pernah terjadi dari hidup kita. Menentukan pilihan dan memilih dengan kesadaran penuh telah dilakukan oleh Orpa dan Rut. Memberikan keleluasaan kepada menantunya untuk memilih telah dilakukan oleh
Naomi. Menjadi pertanyaan kalau ini hubungan antara menantu dan mertua. Kalau kita menjadi mertua yang bagaimanakah kita sekarang? Kalau kita menjadi orang tua yang bagaimanakah? Apakah ada di antara kita terbuka seperti Naomi itu? Jangankan untuk berangkat dari satu tempat ke tempat lain. Misalnya dalam menentukan sekolah anak-anak kita. Apakah kita memberikan kebebasan berpikir bagi anak-anak tersebut sehingga dia memilih pilihannya secara sadar? Dari sudut orang tua atau dari sudut menantu? Adakah menantu yang menganggap mertuanya itu adalah orang tuanya yang layak dia kasihi dan mengasihinya? Pengumuman Cor Transiamus mengatakan, memang pendeta kami belum punya mertua. Ingat suatu saat kamu akan punya mertua. Memang pendeta kami belum punya anak. Ingat suatu saat kamu juga akan punya anak. Abang pendeta kami memang banyak pergumulan. Betul, pergumulan itu akan mendewasakan kita secara bersama-sama. Merasa diasingkan, merasa kelaparan, merasa sulitnya kehidupan. Disitulah kita berjalan seperti Nats ini, tidak kehilangan akal sehat dan cinta kasih. Tidak kehilangan akal sehat dan cinta kasih. Kenapa Rut mampu berkata kepada Naomi, aku akan mengikutmu. Allahmu lah Allahku, kemana engkau pergi, ke sana aku pergi. Di mana engkau mati, di situ juga aku mati. Dan ternyata ibu bapak saudara, setelah terjadi di kemudian hari, Rut dan Naomi pulang ke Bethlehem. Di sana bertemu dengan Boas, dan pada akhirnya Rut menikah dengan Boas. Naomi merasa senang karena dia melihat bangsa asing yang mengatakan kepadanya, Allahmu lah Allahku, bangsamu lah bangsaku. Punya komitmen, dia setia. Dan akhirnya apa yang terjadi ibu bapak? Ini sudah kita tahu bersama-sama. Bangsa yang bukan atau yang berbeda dengan orang Bethlehem, yaitu bangsa Moab, menikah dengan orang Bethlehem, melahirkan dalam sejarahnya Isai kepada Daud, dan selanjutnya kepada Yesus. Yesus lahir dari keturunan orang Yahudi dan keturunan orang Moab. Yang kita percaya itu. Kenapa dia mengatakan aku ikut kamu? Satu hal, karena Rut menyayangi mertuanya. Rut menyayangi mertuanya. Orpa juga menyayangi, tetapi dia memilih untuk kembali kepada orang tuanya. Sama seperti kaum muda, seorang calon istri mengatakan, aku akan ikut engkau abang. Kemana engkau pergi, ke situ pula aku pergi. Di mana engkau duduk, di situ juga aku duduk. Nempel seperti perangko. Kira-kira begitu. Apa yang kamu makan itu juga yang aku makan, karena kasih sayang dan rasa hormat. Maka melalui nats ini diingatkan kembali, di dalam pergumulan bagaimana sekalipun, ketika anak-anak Tuhan tidak kehilangan akal sehat, mereka akan menemukan kehidupan yang luar biasa, yang tidak terpikirkan oleh manusia secara atau jangka pendek, tetapi melihat di sana ada keselamatan. Itu yang dialami
oleh Ruth bersama Naomi. Bagaimana dengan kita? Kepada siapakah saudara pernah berjanji? Kepada siapakah ibu bapak pernah berjanji? Apakah janji kita itu masih tetap seperti topik minggu ini, pengikut Tuhan yang setia? Di epistel tadi dibacakan, ada orang yang mengatakan, aku ikut Engkau Tuhan, tapi beri aku kesempatan menguburkan ayahku. Aku mau ikut Engkau Tuhan, tetapi berikan kesempatan bagiku berbicara permisi dari keluargaku. Kalau dalam bahasa Batak, mersidalian, mencari alasan. Saya kira siapapun di antara kita sebagai manusia biasa, jangankan Tuhan dulu, tidak akan pernah suka melihat, merasakan persidalian, mencari-cari alasan untuk tidak ikut. Akan apa suka songonido, olong rohaku di itu, ala sopas rupani, enggak ada aja bang, enggak itu aja lah, kan kira begitu. Naposo buka hatimu, jangan tutup. Tidak ada yang sempurna di hidup ini. Naomi juga tidak sempurna, tapi pribadi-pribadi yang tidak sempurna itu dapat saling menguatkan dan saling melengkapi. Tidak ada yang sempurna. Ya, buka hatimu, jangan tutup. Coba renungkan dengan baik, supaya apa? Ada keputusan yang sangat baik bagi dirimu, bagi hidupmu, dan bagi masa depanmu, seperti yang dialami oleh Ruth dan Naomi ini. Luar biasa, luar biasa. Naomi memberi kebebasan itu. Naomi memberikan sikap yang terbuka itu, sikap yang layak saya tiru, yang layak kita teladani dalam hubungan berkeluarga, kepada anak dan kepada orang tua. Kita ada keterbatasan, tapi kita harus saling menghormati. Coba ibu bapak, ini agak sore ya, mungkin ada yang ngantuk. Saya lihat ini semua terdiam, saya senang. Saya kalau khotbah biasanya kalau mendengar orang ngomong, saya paling tidak suka. Sekarang ini diam. Tapi kalau ngantuk, ternyata tidak salah pendapat saya. Di Jepang ada waktu inemuri namanya, waktu tidur. Saat bekerja pun di sana boleh tidur di atas meja, asal jangan bergerak dari mejanya. Dan itu dianggap pekerja keras yang memakai waktunya sangat banyak, sehingga sangat bekerja dia tertidur. Dan itu dihargai dan tidak boleh diganggu. Dan tidak boleh diganggu. Ke gereja ini juga kalau ada yang mau tidur misalnya karena kecapean dari Bandung tadi, silakan, tapi jangan ganggu kiri kananmu. Kalau tidak mengganggu kiri kanan berarti kita sama-sama mau beribadah. Luar biasa. Naomi tidak mengganggu menantunya. Dia memberikan dukungan. Menantunya juga ada yang tahu akan harapannya. Demikian Tuhan tidak mengganggu hidup ibu bapak saudara-saudara. Dia memberi kebebasan bagi kita, memberi waktu bagi kita berpikir, bertindak, dan melihat buah dari hasil pikir, hasil tindak itu yang baik ke masa depan, diawali masa kini. Sekali lagi Naomi dan Ruth mengalaminya. Seberat apapun pergumulan yang mereka alami, kelaparan dan kehilangan orang-orang yang mereka kasihi, tapi ketika mereka saling menghargai, maka mereka merasakan sapaan
tuntunan kasih Tuhan. Ini juga bagi ibu bapak di keluarga masing-masing. Seberat apapun pergumulan yang kamu hadapi, di tengah-tengah keluarga sebagai suami, istri, ayah dan ibu, maupun sebagai anak-anak, sebagai orang dewasa dan anak-anak kecil, sebagai pribadi-pribadi yang menginginkan masa depannya begitu baik. Satu hal sekali lagi, kalau mau ikut setia kepada Tuhan, kita harus belajar saling menyayangi. Saling menyayangi dan saling menghormati dan saling menopang, sehingga apapun yang kita hadapi itu benar-benar baik adanya dan diikat oleh kasih Tuhan. Tuhan memberkati ibu bapak saudara-saudara. Tuhan memberkati dan menyertaimu dalam setiap pergumulanmu. Tuhan memberikan hikmat di dalam setiap langkahmu. Tuhan memberikan kehangatan cinta kasih di dalam pergaulanmu. Tuhan menopangmu dan Dia merangkulmu dengan kehangatan seperti Naomi dan Ruth yang saling merangkul, saling menyayangi, penuh kehangatan. Amin.